Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Makam Suwaib. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa makam Nabi Suwaib adalah sebuah kompleks suci yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan Nabi Suwaib yang dalam tradisi Alkitab dikenal dengan Yitro, ayah mertua Nabi Musa. Kompleks ini merupakan situs paling penting dalam kepercayaan Druze, sebuah komunitas keagamaan yang memiliki tradisi unik. Di dalam kompleks terdapat bangunan utama makam, ruang-ruang tambahan bagi peziarah, serta simbol-simbol tradisi keagamaan Druze, termasuk jejak kaki Nabi Suwaib yang dipercaya membawa berkah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam ini berkaitan erat dengan Nabi Suwaib sebagai tokoh utama dalam sejarah keagamaan. Dalam tradisi Druze, beliau dianggap sebagai nabi yang memberikan petunjuk spiritual. Pengelolaan makam ini dilakukan secara turun-temurun oleh pemimpin spiritual Druze, seperti Sei Muhana Tarif yang memimpin renovasi pada abad ke-19 dan Sei Amin Tarif yang berperan dalam pengembangan setelah berdirinya Israel. Selain itu, kaum Druze sendiri memiliki tanggung jawab utama dalam melestarikan tempat suci ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks makam Nabi Suwaib terletak di wilayah Galilea Bawah, tepatnya di sebelah barat Tiberias, Israel. Lokasi ini berada di luar desa Hitin, sebuah daerah yang memiliki hubungan erat dengan sejarah pertempuran besar antara pasukan Saladin dan tentara Salib. Letak geografisnya yang strategis menjadikannya titik penting baik dari segi sejarah maupun keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penyebutan pertama makam Nabi Suwaib dalam catatan sejarah terjadi pada abad ke-12 Masehi. Struktur modernnya dibangun pada tahun 1880 dan kemudian direnovasi pada pertengahan abad ke-20. Festival tahunan yang dipusatkan di kompleks makam ini awalnya tidak memiliki tanggal pasti, tetapi sejak pemerintah Israel menetapkan pengakuan resmi, acara berlangsung secara teratur setiap tahun antara tanggal 25 April hingga tanggal 28 April. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bagi kaum Druze, makam Nabi Suwaib adalah pusat spiritual yang menghubungkan mereka dengan ajaran leluhur. Tradisi menyebutkan bahwa menjelang akhir hidupnya Nabi Suwaib berlindung di sebuah gua di dekat Hitin dan setelah wafat beliau dimakamkan di lokasi tersebut. Selain itu, tradisi juga menyebutkan kisah mimpi Saladin sebelum pertempuran Hitin yang memperkuat keyakinan bahwa lokasi ini adalah tempat peristirahatan Nabi Suwaib. Kepercayaan bahwa jejak kaki Nabi Suwaib membawa keberkahan membuat makam ini menjadi tujuan utama ziarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks makam ini berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Renovasi besar dilakukan pada akhir abad ke-19 dengan dukungan dana dari masyarakat Druze di Galilea, Gunung Karmel, Suriah dan Lebanon. Setelah tahun 1948, pemerintah Israel memberikan hak pengelolaan eksklusif kepada Druze serta memperluas lahan dan infrastruktur. Setiap tahun, ribuan peziarah berkumpul di makam ini untuk berdoa, mengikuti ritual dan berdiskusi mengenai ajaran agama. Prosesi tradisional seperti menuangkan minyak ke jejak kaki Nabi Suwaib masih tetap dilakukan hingga saat ini. Dari sudut pandang sejarah, makam Nabi Suwaib memiliki nilai penting karena tercatat sejak abad ke-12 Masehi dan tetap lestari hingga kini. Peran tokoh besar seperti Saladin memperkuat legitimasi lokasi tersebut dalam memori kolektif masyarakat Druze. Dari sudut pandang keagamaan, makam ini adalah pusat spiritual Druze yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat berziarah dan pusat perayaan tahunan. Tradisi minyak pada jejak kaki Nabi Suwaib menunjukkan bentuk sinkretisme ritual yang unik, di mana aspek simbolik dan kepercayaan bercampur dengan praktik nyata.
Dari sudut pandang budaya, ziarah ke makam ini menjadi sarana menjaga identitas Druze sebagai komunitas yang relatif kecil dan tertutup. Perayaan tahunan yang berlangsung selama beberapa hari bukan hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai ruang berkumpul, memperkuat solidaritas, serta melestarikan bahasa, tradisi dan nilai-nilai khas Druze. Dari sudut pandang sosial, makam Nabi Suwaib adalah simbol penerimaan negara Israel terhadap kaum Druze yang diberikan hak eksklusif atas pengelolaan. Hal ini menegaskan kedudukan Druze sebagai komunitas yang memiliki status istimewa dalam konteks sosial politik Israel. Dari sudut pandang arsitektur, bangunan makam telah mengalami renovasi berulang. Desain abad ke-19 yang diprakarsai oleh Syekh Muhannad Tarif menjadi pondasi penting, kemudian dikembangkan kembali dengan tambahan ruangan untuk peziarah di bawah kepemimpinan Syekh Amin Tarif. Dari sudut pandang kontemporer, pada tahun 2025 terdapat perkembangan penting berupa izin bagi Druze dari Suriah untuk kembali berziarah. Hal ini menandai peluang baru untuk mempererat hubungan lintas negara di antara komunitas Druze yang terpisah secara politik. Makam Nabi Suwaib memberikan pelajaran bahwa sebuah tradisi dapat bertahan selama berabad-abad jika dijaga dengan penuh keyakinan dan penghormatan. Sikap kaum Druze yang konsisten dalam menjaga makam ini menunjukkan pentingnya warisan budaya dan spiritual bagi identitas sebuah komunitas. Nilai positif lain yang dapat diambil adalah pentingnya kerjasama, sebagaimana terlihat dari usaha pengumpulan dana lintas negara pada abad ke-19 yang membuktikan bahwa kebersamaan mampu mewujudkan pembangunan besar. Tradisi ziarah juga mengajarkan nilai solidaritas, kebersamaan, serta penghormatan terhadap leluhur. Tokoh-tokoh Druze seperti Syekh Muhannad Tarif dan Syekh Amin Tarif memiliki kelebihan berupa kepemimpinan yang kuat, dedikasi tinggi dan kemampuan menjaga warisan spiritual komunitasnya. Mereka berhasil mengorganisasi masyarakat untuk pembangunan dan perawatan makam Nabi Suwaib. Kekurangannya adalah sifat eksklusif komunitas Druze yang terkadang membuat informasi mengenai mereka sulit diakses dan dipahami oleh masyarakat luar. Hal ini berisiko membuat tradisi mereka terpinggirkan dalam arus globalisasi. Saran membangun adalah agar komunitas Druze lebih terbuka dalam memperkenalkan warisan sejarah dan spiritualnya kepada masyarakat luas tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Dengan demikian, warisan makam Nabi Suwaib dapat lebih dikenal, dihargai dan dilestarikan oleh dunia internasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai,
serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.